Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kali ini kami akan membahas sebuah aplikasi yang sangat populer di kalangan K-popers. Bersama saya Miftahul Huda, kami akan memperkenalkan kalian pada sebuah platform digital yang menjadi tempat favorit para penggemar K-pop untuk berinteraksi langsung dengan artis idola mereka. Yap, aplikasi ini adalah Weverse. Weverse adalah aplikasi komunitas yang dikembangkan oleh Hype Corporation, perusahaan yang juga menaungi grup-grup besar seperti BTS, TXT, dan Seventeen. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mempererat hubungan antara artis dan penggemar melalui berbagai fitur menarik. Di Weverse, pengguna bisa menikmati konten eksklusif seperti video di balik layar, foto-foto pribadi artis, hingga postingan yang ditulis langsung oleh mereka. Bahkan, penggemar bisa menyaksikan live streaming dan berinteraksi secara real time melalui fitur Weverse Live loh. Selain itu, Weverse juga menyediakan forum komunitas, tempat di mana penggemar dari berbagai belahan dunia bisa berdiskusi, berbagi informasi, dan menunjukkan dukungan mereka. Tak hanya itu, ada juga Weverse Shop yang memungkinkan penggemar membeli merchandise resmi, album, dan tiket konser langsung dari aplikasi. Aplikasi ini mulai booming sekitar tahun 2020, terutama saat pandemi membuat interaksi langsung menjadi terbatas. Weverse hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan penggemar tetap terhubung dengan artis favorit mereka, meskipun secara virtual sih. Hingga sekarang, Weverse masih aktif digunakan dan terus berkembang, bahkan mulai merambah ke artis non-K-pop dan memperluas jangkauan globalnya. Dengan fitur-fitur yang terus diperbarui dan komunitas yang solid, Weverse menjadi salah satu platform utama dalam dunia hiburan digital. Itu dia sekilas tentang Weverse. Gimana? Menarik kan? Tenang, masih banyak yang seru. Teman saya akan lanjut jelasin bagian berikutnya. Hai semuanya, kenalin aku Putri Cantika Sari dari anggota kelompok 3. Di sini aku akan menjelaskan mengenai apa sih aplikasi Weverse itu atau apa sih latar belakang dari sebuah aplikasi itu. Sini, aku jelasin ya. Jadi, Weverse adalah sebuah aplikasi atau platform web asal Korea Selatan yang dikembangkan oleh anak perusahaan teknologi Hype, yaitu Weverse Company. Pada nggak asing nggak sih sama nama Hype? Yap, benar. Nama Hype Corporation itu sebelumnya adalah Big Hit Entertainment. Nah, kalau dari kalian yang ngefans banget nih sama BTS, pasti nggak asing sama agensi Big Hit Entertainment. Jadi, Hype meluncurkan sebuah aplikasi yaitu Weverse pada tanggal 10 Juni 2019. Dan platform ini dibuat untuk ruang komunikasi langsung antara artis dan juga penggemar secara global. Dengan kemajuan teknologi digital, penggemar kini memiliki akses luas ke berbagai platform media sosial untuk berinteraksi dengan idola mereka. Apalagi di era modern ini, banyak sekali dari kalangan anak muda maupun orang dewasa yang mengidolakan artis Korea. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kalian yang ingin berinteraksi dengan idol kalian. Tidak hanya itu saja, di aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian gunakan. Dan Weverse dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan ruang yang lebih terstruktur dan interaktif bagi penggemar untuk terhubung dengan artis dan sesama penggemar mereka. Platform ini memungkinkan artis untuk membagikan pengalaman mereka. Untuk lebih jelasnya, simak yuk video kami sampai habis. Halo, perkenalkan nama saya Febriana Raswati dari anggota kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan profil CEO dari aplikasi Weverse. Nah, tujuan bisnis aplikasi Weverse ini adalah untuk menghubungkan artis dan fans sekaligus memanfaatkan data untuk strategi. Nomor 2, disebut sebagai super aplikasi yang menggabungkan komunitas streaming
dan juga e-commerce. Nah, yang ketiga, membangun platform fandom terbaik, karena itu juga semua grup dan fans interaksi di dalam sana, membangun konten, interaksi, dan juga jual beli resmi dalam satu tempat. Jadi di aplikasi tersebut ada yang namanya shop. Nah, di situ menjual berbagai merchandise, album seperti album, seperti lightstick, kayak event-event tertentu masing-masing grup idol itu tersebut. Nah, yang kedua itu profil CEO dari Weverse ini namanya John Choi. Nah, beliau menjadi presiden Weverse Company sejak 2021. Nah, sebelumnya ia bekerja di NCSoft, Nexon, dan Pinkfong. Nah, Pinkfong ini contohnya Baby Shark. Beliau juga sudah berhasil memperluas jangkauan Weverse dari berbagai artis di luar Hype Entertainment sebanyak 90%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjelaskan 2 slide mengenai aplikasi Weserve, yaitu fitur-fitur yang ditawarkan serta masalah yang sering dialami oleh penggemarnya. Pertama, kita lihat dulu fitur aplikasi Weserve. Weserve menyediakan berbagai fitur menarik bagi penggemar K-pop. Yang utama adalah communities, tempat fans bisa berdiskusi dan melihat postingan dari artis. Lalu ada Weserve Live, di mana artis melakukan siaran langsung dan menyapa penggemar secara real time. Weserve Shop memungkinkan fans membeli merchandise resmi, sementara Weserve Gel adalah fitur koleksi digital yang bisa dikumpulkan oleh pengguna. Selanjutnya ada Weserve DM yang memungkinkan penggemar mengirim pesan langsung ke artis walaupun biasanya tidak dibalas satu persatu. Lalu ada Artispedia yang berisi informasi lengkap seputar artis, dan terakhir Fan Letters, fitur untuk menulis surat dukungan kepada idola. Selanjutnya, kita masuk ke masalah yang dialami pengguna Weserve. Yang pertama, navigasi dan tampilan yang berantakan. Banyak pengguna merasa tampilan beranda terlalu penuh dan sulit digunakan, terutama untuk pengguna baru. Masalah kedua, terjemahan yang kurang akurat. Terjemahan otomatis seringkali membingungkan, sehingga banyak fans lebih memilih mencari terjemahan dari luar, misalnya Twitter. Dan yang terakhir adalah masalah teknis. Sering aplikasi seperti aplikasi yang lag saat streaming atau notifikasi yang masuk terlambat hingga berjam-jam. Jadi, meskipun Weserve menawarkan banyak fitur menarik, tetap ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifki Ansori dari anggota kelompok 3. Di sini aku akan menjelaskan apa saja sih pencapaian dari aplikasi Weverse. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Oke, pencapaian yang pertama adalah mencapai 10 juta pengguna aktif pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024, aplikasi Weverse ini juga mendapatkan banyak pencapaian. Di antaranya adalah 1.
artis mengunggah sekitar 206.000 postingan. 2. Fans membuat 370 juta komentar. 3. 698.000 pesan DM dikirim oleh artis. Dan fans mengirim 96 juta pesan. Nomor 4, 4,88 juta fans letter dikirim. Nomor 5, tercatat 5.787 siaran langsung live broadcast dengan total 4.779 jam konten dan 11,25 juta penonton serta 426 juta total views. Nomor 6, 20 juta item merchandise terjual melalui Weverse Shop. Keren banget kan pencapaian dari ke aplikasi Weverse ini. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga penjelasan tadi nggak bikin kalian bosan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekian, terima kasih.